Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Itu yang teman-teman perlukan agar teman-teman bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita akan membahas tentang larangan bagi orang yang memiliki hadas besar dan wanita haid. Larangan bagi wanita haid untuk melakukan apa saja. Sebelumnya kita telah evaluasi atau ulangan harian melalui diskusi juga. Nah, teman-teman pastinya sudah memahami materi-materi sebelumnya yang kita telah bahas. Sebelumnya juga kita telah membahas larangan bagi orang yang memiliki hadas kecil atau larangan bagi seseorang yang batal wudunya. Nah, itu agak mirip-mirip dengan pertemuan hari ini. Sebelum kita membahas ke materi, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Materi pertama, larangan bagi orang yang memiliki hadas besar. Apa sih contoh dari hadas besar itu? Contohnya yaitu hubungan suami istri, kemudian haid, nifas, wiladah, keluar mani, meninggal dunia, dan mimpi basah. Itu adalah contoh dari hadas besar. Nah, ketika seseorang telah mengalami kondisi yang telah disebutkan, itu tidak diperbolehkan melakukan apa saja sih? Tidak diperbolehkan melakukan yang pertama yaitu sholat, kedua tawaf, tiga menyentuh mushaf, empat membawa mushaf. Nah, ini keterangannya sama dengan larangan bagi orang yang batal wudunya. Artinya sholatnya itu baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Tawaf pun juga begitu. Kemudian menyentuh mushaf itu tidak diperbolehkan, apalagi membawa mushafnya. Yang kelima yaitu berdiam diri di masjid. Walaupun seseorang tersebut itu berdiamnya hanya sebentar. Sebentar di sini itu ukurannya seperti ketika orang tumakninah, yaitu bacaannya sedikitnya itu subhanallah. Nah, itu ketika seseorang memiliki hadas besar, itu tidak boleh berdiam diri walaupun hanya sebentar atau hanya sekedar sebentarnya itu seperti kadar membaca subhanallah. Nah, yang dimaksud di sini masjid itu adalah ukurannya yaitu tanah atau bangunan masjid yang digunakan untuk sholat. Artinya bukan semisalnya di lapangannya itu, biasanya kan di masjid itu ada lapangannya ya di depannya. Itu kalau semisalkan lapangannya itu pernah dilakukan untuk sholat atau untuk tempat sholat, itu tidak diperbolehkan bagi orang yang memiliki hadas besar berdiam diri di masjid atau tempat yang dipakai untuk sholat. Yang keenam yaitu tidak boleh membaca Al-Quran.
Orang yang memiliki hadas besar tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, ukurannya yaitu ia bisa mendengar apa yang ia bacakan. Artinya itu tidak diperbolehkan. Artinya kalau semisalkan seseorang tersebutnya itu membacanya di dalam hati, itu tidak apa-apa. Asalkan tujuannya itu adalah zikir. Kalau seorang melakukan hadas besar, memiliki hadas besar, itu boleh membacanya di dalam hati asalkan dengan tujuan zikir. Kalau semisalkan membacanya itu dibaca dan dia bisa mendengar apa yang ia ucapkan, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, larangan bagi seorang perempuan haid itu tidak boleh melakukan 10 perkara. Yang pertama sampai dengan keenam itu sama dengan larangan bagi seseorang yang memiliki hadas besar, yaitu yang pertama sholat, 2 tawaf, 3 menyentuh mushaf, 4 membawa mushaf, 5 berdiam diri di masjid, 6 membaca Al-Quran. Nah, yang ketujuh yaitu berpuasa. Artinya seorang perempuan haid, nifas, wiladah itu tidak diperbolehkan berpuasa, baik puasanya itu puasa sunnah ataupun puasa wajib di bulan Ramadan atau mengqadha puasa bulan Ramadan. Yang kedelapan yaitu tidak boleh bercerai. Artinya ketika seorang perempuan itu haid, sang suami tidak boleh mentalak atau mencerai istrinya. Karena apa? Karena nanti masa iddahnya itu akan lebih lama. Karena dihitung masa iddahnya itu ketika seorang perempuan itu telah suci dari haidnya, dan ditakutkan ketika sudah cerai atau talak baru ketahuan bahwa seorang perempuan itu sedang hamil. Yang kesembilan, tidak diperbolehkan melewati masjid jika ia takut akan mengotorinya. Artinya ketika seorang perempuan tidak takut untuk mengotorinya karena darahnya itu sudah sedikit misalnya, atau karena seorang perempuan itu memakai pembalut, jadi dia yakin tidak mengotori masjidnya, maka itu tidak apa-apa atau diperbolehkan. Kemudian yang ke-10 yaitu bersenang-senang di antara pusar sampai lutut, atau berhubungan suami istri itu tidak diperbolehkan bagi wanita itu dalam keadaan haid. Baik bersenang-senangnya itu dengan syahwat ataupun tidak, itu tetap tidak diperbolehkan. Nah, ini yang tidak diperbolehkannya itu adalah dari pusar sampai lutut. Kalau selain itu tidak apa-apa kalau wanita itu sedang haid. Alhamdulillah, materi hari ini kita telah selesai, yaitu bab tentang larangan bagi seseorang yang memiliki hadas besar. Contohnya telah ibu sebutkan tadi di awal. Jadi ketika seorang tersebut telah memiliki hadas besar, itu tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang telah disebutkan tadi. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di komentar video atau ke WhatsApp grup kelas, atau bisa japri ke ibu, itu tidak apa-apa. Nanti ibu akan menjawab dengan sebaik-baiknya. Tugasnya seperti biasa, teman-teman hanya mencatat kemudian dikumpulkan di grup beserta namanya.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.